Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Selamat pagi di tanggal 25 Juni ini. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita, keluarga kita, dan juga keluarga besar STIGI. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-15, tinggal pertemuan ke-14, tinggal pertemuan satu kali lagi ya. Dan kita akan menuju ke ujian akhir semester. Ya, saya akan share screen-nya ya. Seperti biasa kawan-kawan. Iya. Oke, mohon. Iya, saya masukkan dulu kawan-kawan kita ya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sehat selalu ya. Iya, kita mulai saja kawan-kawan. Di pertemuan ke-14 ini, kita akan bicara lebih luas lagi tentang manajemen dengan pengerat manusia. Ini tulisan saya di penulisan akhir tesis saya, di mana kita akan membahas lebih luas lagi tentang pengembangan manajemen bisnis dalam bidang sumber daya manusia. Hak publikasi karya ini adalah milik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan saya sendiri. Baik teman-teman, kita lihat apa sih definisi manajemen sumber daya manusia menurut pandangan Bapak Muhammad Aris Munandar dari beliau adalah dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Beliau berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur bagaimana peranan setiap orang-orang dalam organisasi bisnis ya, sehingga terjadi sinkron ya, seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan bersama ya. Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, Bapak Muhammad Aris Munandar memberikan pemahaman elemen-elemen ya. Elemennya adalah pertama yaitu ilmu ya, lalu seni, ketiga hubungan, keempat peranan, lalu berikutnya organisasi, terjadi sinkronisasi, dan bagaimana mencapai tujuan bersama ya. Nah, kita lihat kawan-kawan, apa sih elemen-elemen tersebut ya? Artinya ilmu adalah pengetahuan yang Anda miliki hari ini, Anda belajar di kampus kita, STIGI International Golden Institute Jakarta, sehingga kumpulan informasi memiliki standar kebenaran ilmiah, bagaimana metode memiliki kaidah baku, sehingga dapat dipakai sebagai bahan informasi dan memiliki kebenaran ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ya, sebagaimana contoh ilmu mengatur antar orang-orang di dalam organisasi agar diperoleh hubungan yang harmonis ya. Kemarin saya ceritakan bagaimana seorang pemimpin dirijen untuk bisa mengatur sinkronisasi kawan-kawan. Jangan lupa ya, minggu lalu ketika diterapkan di organisasi yang beragam, maka hasilnya harus tetap sama, harus oke kawan-kawan, harus mantap ya. Yaitu apa? Tercapainya hubungan yang harmonis ya, sehingga hal tersebut konsisten, hasilnya cara mengatur hubungan antara orang-orang dapat dikualifikasikan sebagai ilmu ya. Lalu berikutnya setelah ilmu kita lihat seni ya, art ya. Ini berbicara bagaimana kegiatan penerapan ilmu yang bersifat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Anda jangan kaku kawan-kawan ya, jangan kaku. Bahkan jika perlu dilakukan berbagai modifikasi tertentu dalam ilmu yang diterapkan agar mencapai hasil yang optimal. Contohnya apa nih ya? Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika diperdengarkan musik instrumentalia, tentunya musik yang lembut ya, dalam ruangan tempat bekerja akan memberikan efek yang meningkatkan produktivitas atau semangat kerja ya. Lalu ketiga, hubungan ya. Ini penting sekali. Artinya Anda harus bagaimana mengatur, memanage. Anda sebagai pimpinan loh, ya, sebagai leader, ya, keterkaitan antara semua orang dalam organisasi terutama terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan. Apabila kelompok yang satu dengan yang lain tidak dapat diatur, nah bagaimana ya? Maka akibatnya kinerja keseluruhan akan menghasilkan produksi yang rendah atau berantakan, ambiar. Nah, ya, bahkan kegiatan produksi bisa bahaya kawan-kawan, bisa terhenti ya. Oleh karena itu pentingnya ingat loh kawan-kawan, hubungan,
Anda sebagai pimpinan manajer perlu dikoordinasikan oleh seorang pimpinan atasan, ya. Dalam hal ini Anda sebagai pihak yang mengatur. Kembali lagi minggu lalu saya bicara bagaimana koordinasi dalam struktur organisasi, ya. Anda sebagai pimpinan manajer, ya, artinya Anda harus bisa mengatur, ya, memberikan guidance, petunjuk, ya. Lalu berikutnya peranan. Artinya Anda harus memberikan peranan, setiap karyawan mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing, ya. Dengan pemikiran, ya, artinya kata peranan artinya sinonim, ya, dengan jabatan agar peranan para karyawan sebagai komponen dari suatu organisasi dapat maksimal menghasilkan kualitas pekerjaan yang bagus, output yang bagus, ya. Maka masing-masing karyawan harus memiliki kualifikasi, ya. Kemarin saya bicara spesialifikasi, berantakan saya ngomongnya, spesial dalam pekerjaan, ya. Kalian dalam pekerjaan, ingat kawan-kawan, ya. Artinya dibutuhkan karyawan yang skillnya mantap, bagus, ya. Di samping itu Anda sebagai manajer pimpinan harus mengatur hubungan antara peranan tersebut agar tidak terjadi pemborosan. Misalnya pemborosan waktu dan uang, ya. Tentu tanpa diatur, maka dapat saja peranan karyawan dalam satu unit kerja akan saling tumpang tindih dan tidak adanya kerjasama. Nah, ini penting kawan-kawan sebagai manajer, sebagai pimpinan, ya. Tidak gampang kawan-kawan, ya. Kemarin saya ceritakan bagaimana seorang pimpinan harus bisa sinkronisasi, memberikan guidance, memberikan petunjuk, memberikan semangat, ya. Nggak bisa sekarang, zaman sekarang gebrak-gebrak meja, teriak-teriak. Nah, nggak bisa kawan-kawan, ya. Nah, berikutnya organisasi, ya. Sekumpulan orang-orang harus saling bekerja sama. Ini penting, ya, bekerja sama dalam hal apa? Yang positif, kawan-kawan, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang berkualitas, ya, sehingga sinkronisasi penyelesaian seluruh pekerjaan pada organisasi harus ada pengaturan, harus mau diatur, harus bisa mengatur, dan adanya peraturan-peraturan untuk dipatuhi, ya, bukan dilanggar, kawan-kawan, ya. Nah, kita lanjutkan lagi sinkronisasi, ya, artinya berupa selaras kinerja antara konsumen dan suatu sistem saling menguatkan, ya, satu sama yang lain, ya. Lalu dalam suatu urusan kinerja tersambung. Jadi Anda sebagai orang-orang person di karyawan harus saling menguatkan, saling togetherness, ya, bekerja sama. Kemarin saya sudah bilang tuh, ya, sudah saya ingatkan, ya. Nah, artinya tujuan bersama berbicara adanya kegiatan dilakukan secara bersama-sama, secara terkoordinasi dan sinkronisasi. Dalam hal ini, sinkron adalah hasil koordinasi pada organisasi bisnis. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah diperlukan mencapai laba berupa keuntungan organisasi, ya. Nah, kita lihat warna hijau ini, menurut Dessler menyatakan berpendapat manajemen SDM mempunyai kegiatan yang efektif dan merupakan tanggung jawab terintegrasi dari setiap pimpinan lini, tingkat direktur, hingga penyelia terendah, ya, supervisor terendah. Dan kegiatan manajemen SDM meliputi apa nih? Kita lihat. Pertama, ya, artinya nanti Anda harus bisa menempatkan orang tepat pada pekerjaan yang tepat, the right man and the right place, ya, oke. Kedua, Anda harus memperkerjakan karyawan baru dalam organisasi, harus dibina, dijaga, ya, ditingkatkan. Nanti kita bicara lagi nih masalah pelatihan dan training, ya. Oh, udah ada pelatihan nih. Yang ketiga, Anda harus memberikan pelatihan karyawan, ya, untuk pekerjaan baru. Anda juga harus memperbaiki prestasi pekerjaan setiap orang. Artinya Anda setelah melatih, ada peningkatan kinerja, kawan-kawan, ya. Jangan orang suruh, ayo kualitas. Tapi Anda tidak memberikan pelatihan, ya, sama aja bohong itu, kawan-kawan, ya. Lalu mendapatkan kerjasama kreatif dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar. Nomor 5, ya. Keenam apa? Interpretasikan kebijakan dan prosedur perusahaan, ya. Ketujuh, mengkendalikan biaya-biaya tenaga kerja. Kedelapan, mengembangkan kemampuan setiap orang. Penting sekali, kawan-kawan. Lalu Anda sebagai pimpinan harus bisa memelihara semangat kerja, semangat juang departemen. Nah, ini sebagai pimpinan, ya, nggak bisa asal nyuruh-nyuruh. Anda harus bisa memberikan motivasi, semangat juang, semangat kerja, ya.
Lalu ke-10, Anda sebagai pimpinan harus bisa melindungi kondisi kesehatan fisik seluruh karyawan dalam perusahaan. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Iya, kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan. Artinya, gambar terlihat ya, pentingnya Anda sebagai pimpinan memberikan petunjuk, dan Anda juga harus memberikan pelatihan, pengembangan bagi karyawan, bagaimana untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan Anda ya. Jadi karyawan itu perlu dilatih 4 bulan, setiap 4 bulan ya, atau setiap 6 bulan ya, sehingga kemampuan skillnya, kemampuan pekerjaannya semakin terlatih, menghasilkan kinerja yang luar biasa, hasil produksi yang luar biasa, dan perusahaan Anda akan meningkat. Artinya Anda menghasilkan produk-produk atau jasa-jasa yang berkualitas ya. Ini gambarnya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya. Artinya bahwa manajemen SDM melakukan kegiatan perencanaan, organisasi, penyusunan personalia penting, lalu pergerakan dan pengawasan terhadap fungsi-fungsi operasionalnya untuk mencapai tujuan organisasi, di mana fungsi operasional manajemen SDM berbicara tentang pengelolaan manusia dalam organisasi. Artinya manusia atau karyawan, ya, bagaimana SDM-nya harus dijaga, dipelihara, serta pengadaan, bagaimana pengembangannya. Anda harus juga memberikan kompensasi dalam bentuk gaji, ya, rewards, ya, uang lembur dan sebagainya. Pentingnya integrasi, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja, ya. Demikian pula manajemen keuangan, produksi, operasi, ya, dan pemasaran. Artinya harus melaksanakan kegiatan manajemen, ya, terhadap fungsi-fungsi operasionalnya sehingga mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam melaksanakan tugas aktivitas dikepalai seorang manajer, ya, atau manajer sumber daya manusia yang memberikan kewenangan dari pimpinan untuk mengelola manusia dalam suatu organisasi, ya. Lalu kita lihat fungsinya, warna hijau ini kawan-kawan, ya. Operasional manajemen sumber daya manusia, ya, adalah pengadaan sumber daya manusia. Berbicara pengembangan sumber daya manusia ini berbicara pemberian kompensasi hampir sama, integrasi penting sekali, pemeliharaan sumber daya manusia, ya, dalam pendapatnya memberikan gambar fungsi operasionalnya, bisa kita lihat, ya. Artinya nanti Anda sebagai pimpinan pengadaan sumber daya manusia ini bicara apa sih? Nah, bagaimana nanti Anda memperoleh orang-orang atau calon-calon karyawan sesuai dengan kebutuhan, tentunya berbicara jumlah dan mutu, ya. Bagaimana mencapai tujuan organisasi, sehingga dibutuhkan disesuaikan dengan tugas-tugas yang tertera dalam analisa pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Sehingga pentingnya pengadaan tenaga kerja adalah analisa pengerjaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi, serta bagaimana penempatan sumber daya manusia, ya. Setelah pengadaan, Anda harus penting juga mengadakan pengembangan sumber daya manusia, ya. Artinya ini berbicara peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan atau diklat, kawan-kawan, ya. Maka antara lain diklat yang diberikan kepada karyawan, baik karyawan baru ataupun lama, ya. Setelah itu akan mengikuti pelatihan untuk menyetarakan pengetahuan antara teori dan praktek, ya. Kegiatan ini sangat berguna, kawan-kawan, ya, bagi pemahaman tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab pekerjaan, sehingga pengembangan sumber daya manusia juga penting bagi karyawan, ya. Bisa mencakup, lihat nih kawan-kawan, mencakup apa? Perencanaan karir atau career planning, pengembangan karir atau career development, pengembangan organisasi yang semakin maju, organisasi development, dan manajemen penilaian kerja atau performance management, ya. Iya, nih teman-teman ini, ya. Oke, silakan masuk kawan-kawan, ya. Mungkin terpental, ya, kawan-kawan, ya. Oke, saya tetap akan masukkan kalian, ya. Lalu berikutnya adanya pemberian kompensasi, penting sekali kawan-kawan, ya. Pemberian kompensasi yaitu gaji, upah, tetapi ada dua hal yang penting, kompensasi keuangan dan kompensasi non keuangan. Nanti dibaca lagi, ya.
Kompensasi keuangan ya Anda juga tahu sendiri, bentuknya gaji, upah, insentif, dan bonus ya. Lalu non keuangan apa nih ya? Ya, non keuangan artinya bisa dalam bentuk penghargaan yang lain ya. Misalnya penghargaan Anda memberikan keringanan DP untuk karyawan Anda yang komitmen pembelian rumah atau sepeda motor ya, atau kesehatan dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya pengintegrasian, penting lagi ya. Tadi saya sudah bicara, artinya mencocokkan keinginan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu diperlukan perasaan ya, sikap karyawan menetapkan kebijakan organisasi, di mana integrasi mencakup, ya lihat gambarnya ya, artinya mencakup 3 hal, adanya motivasi kerja, semangat kerja ya, lalu kepuasan kerja dalam bekerja kawan-kawan ya, lalu terakhir adalah kepemimpinan ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, adanya pemeliharaan sumber daya manusia penting sekali ya. Artinya karyawan yang sudah dibina ya, sudah diberikan training, perlu dilatih ya, perlu dijaga SDM-nya ditingkatkan lagi ya. Sebab tidak mudah kawan-kawan ya, gonta-ganti karyawan ya, karyawan keluar masuk. Nah, ya, ini menjadi pertanyaan, kenapa karyawan keluar masuk ya? Mungkin Anda sendiri sebagai pimpinan ya tidak bisa ngemong ya. Tadi kemarin saya bicara ngemong kepada karyawan ya, tidak terlalu dekat terhadap karyawan, ataupun tidak memberikan kesejahteraan ya, kepuasan kepada karyawan. Ini penting sekali ya. Nah, artinya pentingnya komunikasi kerja ya, artinya sehingga kesalahan pengertian komunikasi kerja, misunderstanding yang dialami karyawan dalam melakukan pekerjaan akibat penyampaian kurang baik ya dari pimpinan. Ingat Anda menjadi pimpinan ya, penyampaian berbicara dengan baik ya, dengan enak ya, sehingga karyawan Anda merasa sejuk, merasa dihargai, merasa diemong ya, diemong maksudnya dirangkul ya, dan berbagai hal ya. Komunikasi dapat disampaikan ke bawahan tingkat yang lebih tinggi sebagai umpan balik ya, menginformasikan kemajuan pekerjaan dan permasalahan-permasalahan pekerjaan ya. Komunikasi ke atas memberikan kesadaran bagi manajer atau perasaan menjalankan tugas ya, sehingga pertukaran informasi pekerjaan antara karyawan yang setingkat, antara manajer dalam organisasinya sebaiknya terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya. Kemarin kita bicara komunikasi secara horizontal vertikal sangat diperlukan dalam tim kerja untuk memecahkan masalah organisasi. Lalu berikutnya penting sekali keselamatan kesehatan kerja ya, Anda harus perhatikan ya, jangan Anda suruh karyawan Anda lembur ya, kerja 8 jam tambah lagi lembur 5 jam. Ya, tapi Anda nggak memberikan reward atau uang lembur atau keselamatan kerja ya. Kalau terjadi apa-apa accident, ini penting sekali ya. Artinya kesehatan kerja menunjukkan bebasnya seorang karyawan dari gangguan penyakit ya. Artinya Anda harus berikan asuransi kesehatan ya. Kesehatan kerja selalu berkaitan dengan lingkungan kerja dan mental pekerjaan ya. Perlunya menciptakan lingkungan yang bersih, memberikan kenyamanan kerja, membuat karyawan jauh dari penyakit, dari segala hal ya. Tentunya nanti sebagai pimpinan kawan-kawan. Nah, dengar nih ya, sebagai pimpinan yang baik ya, Anda harus memperhatikan kebutuhan, kemampuan para karyawan untuk dapat bekerja lebih baik ya. Lembaga organisasi yang berhasil menyiapkan lembaga konsultan pekerjaan dan pembimbingan bisa mengatasi permasalahan pekerjaan karyawan. Melalui cara ini akan membantu memperhatikan karyawan sehingga menimbulkan atau mengakibatkan kepuasan dalam bekerja. Nah, ini penting sekali ya. Nantinya kita lihat fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Tadi saya sudah bicara panjang lebar, pemeliharaan SDM, pengadaan SDM, pengembangan ya, dengan berbagai sub-subnya ya, pengembangan SDM, karir, pengembangan organisasi, manajemen dan penilaian kinerja, kompensasi ya, artinya ada kompensasi dalam bentuk gaji, keuangan atau non keuangan ya, askes, asuransi kesehatan, atau Anda memberikan DP rumah atau DP sepeda motor ya. Lalu integrasi ini apa nih? Ya, tadi saya sudah bicara 3 hal, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kepemimpinan ya. Anda harus juga melakukan pemeliharaan SDM, pentingnya komunikasi Anda sebagai pimpinan ya. Lalu pentingnya Anda memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja ya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi fungsi manajemen sumber daya manusia kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, terintegrasi ya.
Ya, sedikit lagi kawan-kawan. Lalu selanjutnya sangat penting sekali. Ya, artinya kita lihat gambar ini, artinya keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kualitas karyawan, ya, karyawan kinerjanya adalah juga meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota organisasi perusahaan, ya. Artinya kalau perusahaan berhasil atau perusahaan sukses, itu artinya Anda sudah berhasil meningkatkan kualitas karyawan Anda bekerja dengan baik, meningkatkan kualitas produksi karyawan, ya, hasil-hasil produksi yang kualitas, ya, dihasilkan dari tenaga-tenaga atau tangan-tangan para karyawan yang bekerja dengan baik, dan juga menghasilkan profit yang luar biasa bagi perusahaan, ya. Tentunya kalau Anda bicara profit atau laba, juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, seluruh anggota organisasi, sehingga yang terpenting, ya, yang terpenting ingat, bagaimana karyawan mempunyai rasa memiliki perusahaannya sebagai bagian dalam hidupnya, ya. Jadi kalau karyawan itu bekerja dengan baik, ya, merasa terpuaskan, merasa sejahtera, lalu keluarganya sejahtera, anak-anaknya bisa sekolah, bisa makan dan sebagainya, ya. Sehingga rasa timbul memiliki, ya, timbul memiliki rasa memiliki kepada perusahaan, komitmen yang lebih tinggi, sehingga akan tercipta nanti hubungan Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer terhadap karyawan akan terjadi sinkronisasi, ya. Oke, demikian kawan-kawan, kita sudah menuju sebentar lagi 30 menit. Baik kawan-kawan, ini pertemuan kita yang ke-14, ya. Mohon open kamera, saya ingin absen Anda, kawan-kawan. Iya, oke. Iya. Ya, hari ini ada Kang Aan Kurniawan, ya, ada guru kita Ibu Rosita Suci, ada juga Melina Suci Slamet, ada Kang Sugeng Priyanto, lalu Kang lagi, Aisyah Ratnaningsih, lalu ada Kang Aji Saputra, ya, ada Ika Sriwayuningsih. Kalau ikan nih, tolong dong gambarnya jangan orang tidur nih, ya, nanti dikira apa nih? Dikira pelajaran kita pada tidur semua, ya. Ada Immanuel Gading, ada Tanti Riharyanti, ada Abang Romi Rangga, Randy Safi, Samsia Widya, Anton Adi Pratama, ada Desi, ada Robina Wia, ada Yuli Aristiana, ada abang kita Melkior Siki dari NTB, ada Satria Aji Saputra, Mitra Sarumpait dari Sumatera Utara, Yohana Dewi, Selvia Mulyawati, Ristu Triani, Ferry Mahawi, ya, ada siapa lagi saya lihat lagi, ya, Melina, Immanuel, Robina Waya, ada Lasri Purwaningsih, Bang Edwin Saragi, ada, ya, oke, ya, sudah terdata di layar kita, ya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-14, ya. Kang Asep Hidayat, oke, Kang Asep silakan masuk, ya. Pertemuan ke-14, ya. Besok pertemuan ke-15, tinggal satu pertemuan lagi, kita akan menuju ujian akhir semester, kawan-kawan, ya. Nanti sebelum ujian, ya, sebelum ujian akhir semester nanti 1 minggu sebelumnya ujian akan saya berikan kepada Anda. Dan saya ingatkan kawan-kawan, mohon dikerjakan, ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, jangan lupa, ya, dibuat yang bagus, yang dibikinnya keren, ya. Sehingga nilai Anda saya harapkan harus A, ya. Jangan B atau C, ya, A, ya. Jadi nilai Anda berkualitas, ya. Sehingga kalau nilai Anda A, sehingga indeks prestasi kumulatif Anda akan terangkat, ya. Ini penting sekali, ya. Ilmu manajemen ini memberikan Anda wawasan sehingga Anda dapat memberikan pandangan-pandangan motivasi, ya, secara real nyata bagaimana teori-teori ini diletakkan dalam praktek di lapangan pekerjaan yang nyata, ya. Saya harapkan Anda menjadi manajer-manajer, pimpinan-pimpinan yang hebat, ya, yang bisa memberikan semangat, motivasi, ya, kepada karyawan-karyawan Anda, ya. Saya doakan Anda menjadi pimpinan-pimpinan atau manajer-manajer yang hebat, yang oke dari lulusan STI IGI Jakarta. Amin ya robbal alamin. Amin. Akhir kata saya ucapkan
Ya, dalam hari Sabtu ini selamat malam minggu ya. Yang punya pacar silakan berpacaran yang baik, yang bersuami istri, berumah tangga dengan baik, sehat-sehat selalu, bahagia dan penuh kebahagiaan dan sejahtera. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses Tigi dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Jonggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kawan. Terima kasih Mas Suga, Mas Haji, Aisyah, Immanuel Gading. Sampai jumpa minggu depan. Sukses selalu, sukses selalu. Terima kasih.